teman-teman, sebagai manusia, tentu sifat seperti ini seharusnya tidak ada pada diri kita. Seharusnya kita sebagai manusia menempatkan diri kita secara proporsional dan profesional. Jangan hanya menginginkan kebaikan untuk diri kita saja, tapi pikirkan juga bagaimana untuk mencapai kebaikan bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton setia channel Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel kesayangan Anda. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah semuanya baik. Teman-teman, sore ini saya tidak biasa ya. Kali ini saya ingin menyampaikan satu kesan sebenarnya. Ini kesan dari apa yang tadi saya baca habis asar ya. Habis sholat asar, saya baca Al-Quran dan saya kebetulan membaca satu rangkaian dari surat Al-Maidah. Tadi ada ayat yang ke-20 sampai 26, ini sangat menarik. Dan kita pasti bisa mengambil pelajarannya. Dan ini saya tidak membuat konten ini untuk hanya ditujukan kepada teman-teman VTuber ya. Biasanya saya selalu membuat konten untuk teman-teman VTuber. Tapi hari ini hari santai, hari Minggu, saya ingin sharing saja, menyampaikan satu kesan yang tadi saya baca dari surah Al-Maidah itu ayat 20-26. Ya, saya bacanya panjang, cuma tadi saya menemukan ada yang menggelitik di situ dan saya ingin berbagi dengan teman-teman setia Sandikala ya. Tidak usah berlama-lama, kita langsung membaca ayatnya ya. Dari ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Nanti kita simpulkan sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat setelah membaca ini ya. Mulai dari ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya' wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ta ahadum minal alamin. Khitab ini atau perkataan ini disampaikan oleh Allah mengingatkan kita ketika Musa dulu mengatakan kepada kaumnya. Jadi Allah berfirman, dan ingatlah ketika Musa mengatakan gini kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Ayat ini menggambarkan bahwa Musa mengingatkan kepada kaumnya supaya mereka mengingat nikmat Allah yang telah menjadikan nabi-nabi yang pernah ada sebelum Musa hingga Nabi Musa dan Harun adalah dari kaum mereka. Tentu kita tahu bahwa kebanyakan nabi itu dari bangsa Israel. Dan dari anak keturunan Israel. Teman-teman, nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu sangat banyak sekali. Tidak hanya karena ada begitu banyak nabi yang diutus kepada mereka, tapi juga mereka ketika di Mesir mendapat cobaan yang begitu berat, yaitu menjadi budak-budaknya Firaun. Kemudian dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, diutusnya Musa untuk mengeluarkan mereka dari negeri tirani itu. Sehingga mereka
menjadi orang-orang yang merdeka. Ada lagi satu nikmat yang tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Apa? Kita akan baca ayatnya setelah ini. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masukilah tanah suci, maksudnya adalah Palestina, yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Dan janganlah kalian mundur ke belakang atau melarikan diri karena takut kepada musuh. Karena dengan melarikan diri itu, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini menggambarkan bahwa tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel itu memang sudah dijanjikan kepada mereka. Dijanjikan untuk dimasuki, kapan saja dimasuki pasti mereka akan menaklukkan penduduk yang ada di sana. Maka oleh Musa dikasih motivasi, jangan kalian menyerah, jangan kalian mundur ke belakang, jangan kalian melarikan diri, jangan kalian berhenti berjuang. Karena kalau berhenti berjuang, kalau melarikan diri karena takut menghadapi perjuangan itu apakah selesai atau tidak, takut menghadapi bayang-bayang karena musuhnya begitu kuat, apa saja alasannya, orang-orang yang demikian itu akan menjadi orang-orang yang merugi. Apa jawab mereka? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka menjawab, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang perkasa, yang kuat. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasuki negeri itu selama mereka masih ada di sana. Apabila mereka keluar dari kota itu, kami baru akan memasukinya. Teman-teman, jawaban seperti ini adalah jawaban seorang pecundang. Adalah jawaban orang-orang yang tidak memiliki keberanian, jawaban orang-orang yang tidak punya prinsip, jawaban orang-orang yang hanya ingin untungnya sendiri, jawaban orang-orang oportunis, dan jawaban orang-orang egois. Teman-teman, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak orang yang seperti itu, yang hanya ingin menang sendiri, hanya ingin manja, hanya ingin mendapat keuntungan, lupa bagaimana berjuang. Bagaimana mendapatkan keuntungan itu harus dengan perjuangan. Mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hasil dari perjuangan itu harus perjuangannya diselesaikan. Tidak hanya menunggu. Kita teruskan ayat yang ke-23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi di antara begitu banyak orang yang pesimis,
orang yang merasa egois, orang yang oportunis, tidak mau menyelesaikan perjuangan hingga titik akhirnya, hanya ingin menunggu hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh pionir-pionir. Ternyata ada 2 orang yang Allah beri petunjuk di dalam hatinya, menyampaikan kepada mereka, masuklah melalui pintu gerbang kota itu dan berperanglah di sana, tentu kalian akan menang. Ini semacam kode keras dari Allah melalui 2 orang di antara mereka yang menyadari bahwa kemenangan hanya akan bisa didapatkan melalui perjuangan, bukan dengan ongkang-ongkang kaki, dengan menuntut dan dengan hanya menunggu waktu. Namun jawaban mereka mencengangkan, teman-teman. Jawaban mereka sangat mencengangkan, dan ini sungguh di luar nalar manusia. Ini sungguh di luar perkiraan ketika seseorang berjuang bersama-sama, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok yang berkata begini kepada Musa. Ayat yang ke-24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami sama sekali tidak akan memasuki kota itu selama-lamanya, selama mereka masih ada di dalamnya. Maka pergilah kamu dan Tuhanmu dan perangilah mereka. Kami akan menunggu kemenangan kalian di sini. Gila nggak? Ada orang yang sudah diselamatkan dari keterpurukan yang lalu di Mesir, dalam tirani Firaun yang begitu luar biasa dikenal sepanjang zaman. Bahkan Firaunnya sampai hari ini bisa dilihat jasadnya sebagai peringatan untuk seluruh manusia yang arogan di dunia ini. Tapi orang yang sudah diselamatkan dari keterpurukan itu justru hanya diminta berjuang sedikit lagi, sedikit. Hanya masuk saja dengan penuh keberanian, berperang, berjuang, pasti akan menang. Janji loh. Allah janji, ketika Allah janji tidak akan pernah diingkari. Tapi mereka justru menyuruh Musa dan Tuhan Musa untuk berperang berdua. Tentu tidak maksudnya tidak Tuhan bersama Musa jalan berperang. Tidak, Musa berperang sendirian dengan pertolongan Tuhan dan Musa diharapkan menang. Ini pikiran yang luar biasa aneh, teman-teman. Luar biasa aneh. Ada orang yang pernah diselamatkan dari satu keterpurukan, dari satu cengkeraman kekuasaan yang luar biasa tirani, kemudian malah justru menyuruh orang yang menyelamatkan itu untuk terus berperang hingga akhir dan dia hanya duduk menunggu minta bayaran. Bayangkan seberapa besar oportunisme yang dimiliki orang seperti ini. Teman-teman, apa yang terjadi akhir dari cerita ini? Ayat yang ke-25, teman-teman. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Musa berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki apa-apa kecuali diriku dan saudaraku, yakni Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Musa berkata, wahai Tuhanku, aku tidak menguasai apa-apa kecuali diriku dan saudaraku Harun. Maka pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang berbuat fasik. Jawaban Allah sangat jelas. Dan di kitab suci manapun sama menceritakan akhir dari perjalanan mereka. Apa? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah.
Allah menjawab doa Nabi Musa dengan berfirman, sesungguhnya negeri Palestina itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka hanya akan berputar-putar di bumi, namanya bumi Tih. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah kamu wahai Musa bersedih hati atau kasihan kepada orang-orang yang berbuat fasik. Kepada orang-orang yang fasik. Apa fasik? Saya sudah pernah menjelaskan, fasik adalah orang-orang yang berani melakukan perbuatan dosa yang besar. Menyuruh Musa dan Tuhannya berperang adalah dosa besar, teman-teman. Perjuangan yang dilakukan bersama-sama dari Mesir melewati lautan yang dikeringkan oleh Allah sementara untuk mereka berjalan, setelah sampai pada di seberang hanya untuk masuk ke negeri Palestina, mereka menuntut yang bukan-bukan, menuntut yang bukan haknya. Teman-teman, sebagai manusia, tentu sifat seperti ini seharusnya tidak ada pada diri kita. Seharusnya kita sebagai manusia menempatkan diri kita secara proporsional dan profesional. Jangan hanya menginginkan kebaikan untuk diri kita saja, tapi pikirkan juga bagaimana untuk mencapai kebaikan bersama. Sebuah negara didirikan untuk melindungi masyarakat, warga negara seluruhnya. Maka jangan menyalahkan presiden saja ketika terjadi persoalan-persoalan yang rumit di sebuah negara. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemimpinnya saja. Karena sesungguhnya pemimpin itu bekerja tentu dengan dorongan semangat dari kita, dengan segala kemampuan yang bisa kita berikan untuk negara ini, harus disamafisikan dengan mereka yang mengurus negara ini. Sama juga sebuah perusahaan, teman-teman. Kalau hanya kita mengandalkan seseorang untuk mengurus semuanya, sedangkan kita duduk dan menunggu hasilnya, tanpa tahu seperti apa kesulitan mereka, tanpa tahu seperti apa keadaan yang ada di dalam urusan-urusan mereka, hanya menuntut ini, menuntut itu, harus cepat, harus segera selesai, harus semuanya harus beres, dan mana uangnya. Teman-teman, pernahkah mengingat kisah Nabi Musa tadi? Pernahkah kita merasakan seperti apa rasanya Nabi Musa ketika mendapatkan perlakuan kaum yang pernah diselamatkannya, yang berkata seperti itu? Sungguh tidak sopan, tidak berperi kemanusiaan, dan sangat tidak masuk akal. Maka dalam keadaan apapun, sebuah persatuan harus bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Jangan biarkan atau apalagi menyuruh satu orang saja untuk mencapai itu, kemudian membuka pintu lebar-lebar untuk kita masuk bersama. No, itu bukan kesatria. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.